ada dua kan ya, suka sama tim bola itu ada inisiatif pribadi sama turunan kan. Turunan tuh ya abang lo, Pendukung Serie A zaman sekarang nih iya turunan tuh. iya bapak lo, kayak anak gue Chelsea, jelas turunan, jelas turunan. Udah kayak agama ya. Kalau dia berpikir rasional, dia tidak memilih Chelsea hari ini, kan gitu kan? Jangan macam-macam sama dimensi yang ada fandomnya deh. Udah. Fandom mana yang paling gahar di antara semua fandoman orang bilang K-pop bilang gitu kan. Taylor Swift, Swiftie. Kali ini gue ngundang teman gue nih, Bang Ole. Siap. Jadi lu nih penggemar bola kita sebutin ya, Le. Ya, pecinta bola. Lu kalau penonton bola di sosmed udah pasti tahu. Kalaupun lu nggak tahu nggak kenal, lu sering lihat mukanya lah. Yang Arab semua tuh global ya. Itu kenapa Le? Lu bikin grup emang khusus Arab apa bagaimana itu? Enggak, itu salah satu yang baik ditanyain itu Mal. Sebenarnya awal tuh gue sendiri. Sebagai Ole aja. Enggak. Gue bikin dulu namanya Bogi. Bola lagi. Bodoh-bodohan nih. Ntar ada ceritanya lah historinya ntar. Apa gue ceritain historinya? Boleh tipis-tipis. Nah awalnya tuh 2022. Kan gue punya kafe lo tau kan, Sewaktu Kafe. Tahu, tebet. Gue 2022 kena TikTok boom, kena FYP. Alhamdulillah kafe gue rame, sampai ngantri sampai luar perjalanan. Gila. Itu berjalan kurang lebih 3-4 bulan. Maksudnya boomnya tuh berasa 3-4 bulan. Tim marketing gue berhentiin lah. Udah gak butuh marketing gue. Ngerti gak lo? Itu nggak habis-habis tuh yang datang, meskipun cuma sekali dalam FYP. 3-4 bulan itu ya. Itu gue ngerasain yang namanya TikTok boom 2022 tuh ngerasain. Nah karena tim marketing kafe gue agak gabut, udah bikin konten bola gue gitu kan. Bikin konten bola lah si Bogi itu. Cuma kan kagak seru Mal, muka gue sendirian Mal. Gue ajak lah sepupu gue 2 orang. Tapi itu pun part time. Kadang gue sendiri, entar sama dia, entar enggak. Kan gue di kantor kan, dia enggak, ngerti kan. Nah tapi berjalannya waktu lama-lama jadi serius. Ketemulah 1-2 orang, kalau tahu Ali. Iya. Ali yang Liverpool, Basya, itu semua total stranger. Ketemu di event. Bukan saudara lu. Bukan. Karim bukan saudara lo, Karim. Bukan. Cuma Karim ketemu karena dia kreator, connect. Rim main sini Rim. Cuma mungkin jadi guyup banget karena latar belakangnya sama. Bola. Enggak, bola dan Arab. Oh, dan Arab. Nah, jadi ada double connection di situ. Tapi kalau saudara semua dan sengaja bikin rame-rame enggak. Tapi sebenarnya ada yang saudara kan ujung-ujungnya meskipun nggak kenal. Ada 1-2 ada yang saudara. Lu kalau orang Arab begitu. Yeah. Lu nggak kenal nggak apa. Taunya om lu nih, om dia. Iya, betul. So begitu. Gue tahu Karim nih temennya saudara gua. Betul. Kata waktu kecil dia suka ke rumah lo ya. Iya. Ya dia sama saudara gue main PS bareng tuh tiap hari. Main FIFA. Gue tahu si Karim lah pokoknya yang gendut lah, gue tahu lah. Akhirnya gue tahu dia masuk gerombol. Lu bisa dibilang kayak Malaka Project di bola. Ya, berat banget. Ya nggak serius itu sih, tapi kayak begitu ya. Ada nggak sih yang kayak lu juga di bola yang grup-grupan begitu, Le? Ada tackle bebas. Tackle bebas itu tetangga gue. Studionya barengan satu gedung. Oh, grup-grupan gitu juga ya. Membernya tetap. Membernya tetap juga sama. Nah, gue nih ngundang lo mau ngomongin soal bola. Boleh, mantap. Bukan mau ngebahas Chelsea lagi kalah atau lagi menang, bukan. Iya. Cuman ini kan konten jamaah neuroscience. Jadi kita mau ngomongin kenapa nih orang bisa begini, kenapa bisa begitu. Boleh. Semua dari otaknya nih. Mantap. Dan gue tuh berpikir kadang-kadang aneh juga jadi pendukung bola. Iya. Kenapa lu mesti loyal? Padahal kan itu pelatih gonta-ganti, itu pemain bisa pindah-pindah. Betul. Ngapain lu? Demen banget jadi pendukung bola gitu kan? Iya. Kenapa itu, Le? Dan kenapa lu suka Chelsea? Buat gua apa buat orang-orang nih? Menurut pandangan lu aja nih. Pribadi ya. Kalau gua pribadi malah menggunakan keanehan tersebut sebagai privilege. Jadi gua menggunakan dimensi sepak bola untuk keluar dari realita, Mal. Kalau gua pribadi. Ngerti gak sih lu? Baik, kita di umur yang lumayan mirip, berkeluarga, punya tanggung jawab. Seharian kita udah serius. Ngerti gak? Sepak bola tuh dimensi dimana gue keluar inner child gue. Gitu loh. Jadi itu dimensi yang gue bisa ngelupain semuanya. Gue mau berbicara bias, gue mau gak rasional, itu hak gue. Gitu loh. Dan itu suatu hal yang menurut gue sangat menarik untuk dihidangkan, dan alhamdulillah ternyata orang suka kan.
gitu loh. Jadi kalau buat gue pribadi malah gue nggak mempertanyakan apa yang lo pertanyakan, gue malah mempertahankan. Bodo amat, gue Chelsea pokoknya gitu. Ini ketidaklogisan yang indah gitu ya. Iya gitu. Tapi kan kadang bikin lu stres juga kalau tim lu kebetulan apa. Iya emang iya sih. Cuma kan bisa lah kita tweak dikit nggak, ini cuma bola udah. Contoh lu dukung Chelsea nih. Iya. Kan ampas nih sekarang nih. Gue juga dukung Chelsea, cuman gue udah jarang nonton lah. Jadi Chelsea bener nih. Gue Chelsea. Iya. Cuman kadang kalau gue trace back ke belakang ya, kenapa gue orang Jakarta kok dukung Chelsea ya? Kayak kan koneksinya kadang bingung nih. Ya kalau lu tinggal di Jakarta dukung Persija mungkin bisa. Ini tim kota lu gitu. Kalau gue inget-inget, gue tuh dukung Chelsea cuman gara-gara gue awal nonton bola tuh tahun 2000-an lah. Game FIFA pertama gue tuh FIFA 2001. Oke. Gue suka Chelsea gara-gara Jose. Lagu Song tuh ya belum. Lagunya apa ya? Kayak gitu-gitu ya. FIFA lu udah main tuh FIFA. Gue pertama 98. Ada futsalnya. Lebih tua. Ada bola indoor itu nggak? Nggak tahu gue. 98 tuh FIFA pertama yang ada futsalnya. Bukan futsal sih, pokoknya indoor lah. Itu lu main tiap tahun. Enggak, 01, 02. Kita besar di WE kan? Oh lu di WE. Gue besar di WE. Gue FIFA. Loh, lu gak pernah nyentuh WE? Enggak nyentuh. Anomali lu. Anomali. Gue ngerasain FIFA dari 98. Tapi gue tumbuh besar WE. Lu tau gak FIFA? Gue baru FIFA itu 2009-2010. FIFA 02 yang ada bola apinya lu gak tahu tuh? Ya gak tahu. Nendangnya tuh ada special skill ya, udah aneh-aneh deh. Gue tuh suka Chelsea gara-gara Jose Mourinho sebenarnya, karena Oke, sama lah. oh, lu bukan lebih tua lagi nggak Ranieri? Enggak. Gue Glory Hunter bro. Semua orang begitu menurut lu? Gue suka Chelsea 2004 dan gue yakin yang nonton ini rata-rata kalau yang umurnya sekitar, Iya. maksimal paling lama dia 2004, nggak ada 2024. Jadi ya, ada lah mungkin tapi jarang gitu. Orang dukung bola, kenapa dukung klub ini gara-gara Glory Hunter? Itu pasti. Kalau gue juga. Gue tahu bola itu, gue tahu bola udah lama. Gue suka main WE dari SD, ya kan? Tim lo apa? Dulu ya di WE Milan. Karena jago. Iya, top lah. Milan kan dari dulu kan. Atau kadang Inter, Adriano 99 ya kan. Shot powernya. Tapi di sekolah tuh teman-teman gue waktu itu MU. Premier League kan gila tuh 2000-an awal kan. Jago lah. Iya jago, MU gila kan. Nah gue pengen ada lawannya pokoknya nih. Pas gue ngudak-ngudak siapa sih yang jago? Ya tahun itu kan yang jago Chelsea. Ya udah gue Chelsea gitu. Berarti lu Glory Hunter. Iya. Alasannya itu kan? Glory Hunter iyalah. Semua orang menurut gue nggak mungkin milih Chelsea waktu itu kalau Chelsea-nya belum seperti itu. Ya karena banyak orang suka bilang lu kok dukung maunya menang mulu sih. Padahal emang orang begitu ya. Begitu. Kita kan suka ngatain. Tapi yang dipertanyakan itu kalau tim lo down, lo cabut, nah itu baru dipertanyain. Nah kita kan suka ngata-ngatain. Istilahnya gini lah, Mal. Lo nikahin bini lo cakep kan? Karena cakep kan? Siapa ya? Lo nikahin bini lo. Iya. Karena cakep dong. Tapi pada saat dia menua, lo harus tetap cinta sama dia kan? Harusnya betul. Kan begitu logikanya. Nah, klub bola juga gitu. Sekarang jago, oke lo suka normal. Tapi di saat dia tiba-tiba melemah, jangan lo tinggalin dong, gitu. Tapi kita kan suka ngata-ngatain nih. Kalau kita kan mungkin milenial demennya MU Chelsea. Yeah. Kalau Gen Z kan demennya City. Karena City mungkin pada zaman itu baru juara mulu. Ini orang karbit banget nih. Demennya City lu pengen menang mulu ya. Padahal kita pun begitu sebenarnya. Semua karbit. Menurut gue semua karbit. Kecuali ada dua kan ya. Suka sama tim bola itu ada inisiatif pribadi sama turunan kan. Turunan tuh ya abang lo, pendukung Serie A zaman sekarang nih, iya, turunan tuh. Iya bapak lo, kayak anak gue Chelsea, jelas turunan, jelas turunan. Udah kayak agama ya. Kalau dia berpikir rasional, dia tidak memilih Chelsea hari ini, kan gitu kan? Kan masih juara. Iya nggak, maksudnya masih ada yang lebih top lah, kan gitu, banyak yang lebih top, gitu loh. Jadi ada yang fans itu karena dia turunan. Nah, menurut gue kalau dia golongan yang inisiatif, kemungkinan besar dia milih karena jago, menurut gue. Gitu. Dari situ kalau jadi ampas tetap harus bertahan, kebanyakan begitu orang kan. Itu kenapa nggak ada pendukung Spurs itu di Indonesia gitu ya? Ada, tapi jarang banget. Kenapa dia bisa milih Spurs ya? Nggak pernah jago juga dulunya, bukan kayak Milan gitu maksudnya gitu. Bisa jadi karena eranya Pochettino, lu inget ya? Baru dong. Baru 10 tahun, 8 tahun lalu. Terus sebelumnya dukung apa? Tapi kan waktu era Pochettino mereka galak banget. Nah mungkin mereka berharap kalau gue suka Spurs, gue suka nontonnya seru. Gue yakin dia bisa juara, ternyata nggak jadi juara. Kan bisa jadi mah. Dan sekarang loyal aja gitu. Iya loyal aja. Makin gelo gitu. Atau suka sama Harry Kane, dia kan semua pemain mega bintang gitu kan. Jadi sebenarnya, tapi kenapa kadang-kadang kita tuh suka ngerasa kalau gue sama-sama Chelsea sama lu nih,
kita ngerasa lebih akrab gitu. Iya. Kalau gue nih gini, gue pendukung Chelsea. Ada primordialnya juga. Ada tribalisme. Dan gue sebenarnya suka banget sama itu di bola. Menurut gue itu nggak boleh hilang. Seninya hilang. Itu nggak logis tapi indah. Indah menurut gue. Jujur gue tuh kalau sama orang dia suka CR kayak gue nih. Iya. Gue ngerasa ini sohib gue nih. Iya kan. Ini pendukung Messi bangsat nih orang. Kadang-kadang tuh ada begitunya tuh. Itu ada sih. Iya. Itu tribal banget ya gitu. Iya. Nah maksud gue bola itu enaknya kan lu bener-bener dipagari. Lu nggak masuk ke suku, lu nggak masuk ke agama, lu nggak masuk mana. Jadi bebas banget untuk ngetribal gitu ya lu. Iya. Bebas banget gitu. Ini daripada lu main Arab lu Cina lu Jawa. Iya. Yang penting lu gak ad hominem kan. Iya. Kayak gue di Gerombol tuh bener-bener gue keras banget. Lu gak boleh. Dan berapa kali terjadi memang. Gue harus buka. Namanya kita. Lu kalau nonton Gerombol lu tau lah bagaimana anak-anak tuh gak ada yang dibuat-buat. Marah ya marah. Keras ya keras. Nanti gak sih? Tapi berapa kali ya itu yang terjadi. Kadang-kadang ad hominem. Kita mengaitkan subjeknya orangnya gitu kan. Nah itu gue keraskan banget. Gue larang gitu loh. Jadi udah lo kritik argumennya, lo kritik timnya, kritik pemainnya. Jangan misalnya lo nih Gamal, jangan Gamal ya, ngerti gak sih? Iya. Gitu. Dan kadang meskipun lo lagi kesel juga berantem, itu lo menikmati lah ya. Keluar dari kehidupan sehari-hari gitu. Iya, menikmati. Berantemin bola aja gitu. Menikmati gue. Cuman kalau lo ngeliat Chelsea sekarang gimana ya? Makin hari makin gak jelas aja nih. Iya, ownernya emang Amerika mau gimana? Mau pindah juga gak boleh ya. Udah Tanjung konten kan gak mungkin lo pindah. Iya. Nikmatin aja. Nikmatin aja ya. Fans Arsenal menikmati berapa 20 tahun lebih. 21 tahun sekarang mereka menikmati. Maksudnya bisa punya tim yang adidaya lagi gitu. Terus waktunya pasti ada. Ya cuman konyolnya begini. Kita berantem nih. Setiap kalau dunia kan kekuasaan ada pax Ada ya. pax-paxnya Sepak ya. bola juga gitu. Sekarang pax apa? Pax Arsenal menurut lo? Arsenal, Pax City masih Pax City. Tapi yang paling glory hunternya itu pendukung Barca sama Madrid kali ya. Wah, karena paxnya dia mulu gitu. Itu nyaring banget. Karena pertama masif besar ya. Barcelona Madrid. Dan kedua dinominasi sama bocil-bocil pecinta Dodo dan Messi. Sampai sekarang menurut lo? Jadi yang Dodo Madrid. Nah, sampai sekarang begitu gak sih? Masih. Lo tau gak? Buat mereka, mungkin buat lo ngikut Ronaldo kan? Gue Ronaldo. Dari ya Sporting gak mungkin lah. Bohong lah. MU lah kan minimal. Minimal MU. Dari MU ke Madrid sampai hari ini. Buat lo aja dia sebesar itu kan. Buat bocil-bocil ini yang gak nonton langsung, kayak Nabi, lo bayang gak? Dia sosok di angan-angan. Lo ngerti gak? Konyol ya. Lo ngerti gak? Jadi lo tau kan sesuatu yang di angan-angan yang gak kesentuh itu lebih besar. Iya. Jauh sekali gitu ya lo. Jadi buat mereka strong banget itu. Strong banget. Gue tuh gini, kalau gue kenapa gue pendukung Chelsea tapi suka Ronaldo, simpelnya dulu gue gak suka MU lah. Kan kalah tuh 2008. Iya. Cuman 2009 gue nih benci banget sama Barca. Oke. Semua pendukung Chelsea Semua. bisa Barca lah. Iya. Kebetulan di final harapan gue nih MU. Oke. Buat ngalahin Barcelona. Iya. Kalah tapi kan. Iya. Ya begitu Dodo pindah ke Madrid, gue mulai suka nih karena nih orang harapan gue buat ngalahin tim yang menurut gue tim dari situ akarnya. ini tim kampret Berarti lu nih. Chelsea banget. Gue Chelsea banget. Ya, berarti lu bukan Dodo banget, lu Chelsea banget. Cuman pada akhirnya semua orang harus milih kan antara dikotomi Messi or Dodo nih harus milih. Iya, betul. Lu juga pasti ada yang lu favor kan di antara dua ini kan. Pasti Messi or Dodo pasti lu Gue punya. gak suka sama keduanya. Masa bisa begitu sih? Keduanya GOAT. Maksud gue secara player ya. Tapi 10 tahun itu kan fokus Itu bola. dua pemain mungkin di hidup gue gak ada yang gantiin lah. Ngerti Iya. nggak? Tapi gue gak pernah leaning ke salah satu. Nggak. Bisa begitu. Gak pernah. Meskipun Gua- tuh 10 tahun tuh dia tuh. Messi gue gak mau. Di saat gue suka Messi, gue membayangkan diri gue seorang decul yang mengesalkan gitu kan. Jadi gue gak mau, ya kan. Oh iya. Di saat gue seneng sama Ronaldo, gue membayangkan diri gue seorang demit yang ngehe gitu. Jadi gue gak mau jadi dua-duanya gitu. Lebih ngehe mana? Gue sih decul ya kan. Udah tuh ngehe sih bener. Gue, ya. Tapi ya mungkin karena Tapi bocil hari Dodo. ini demit lebih masif hari ini. Masih ada nih bocil Dodo. Menurut tuh masih hidup nih. Gue tuh kalau buka Gue pernah di satu acara keluarga sebenarnya, tapi bukan keluarga dekat, keluarga jauh. Gue disamperin sama anak kecil. Umur mungkin 9 tahun. Bang Ole, aku suka nonton Bang Ole. Aku mau mendebatkan 5 hal dari Bang Ole. Pertama, ini. Kedua, dia fans Madrid. Gila gak? Jadi yang lo lihat di komen-komen itu, yang pintar-pintar itu bisa jadi umuran segitu. Nggak bohong. Mereka sudah punya passionnya, udah punya girohnya. Gue tuh pernah ketemu lu di
di mana ya, bukan di tempat gerombol. Emang yang nyamperin lu tuh bocah-bocah. Iya. Rame gila. Oh, Ali disamperin sama bocah-bocah. Ali gila, Ali masif. Ya nyamperin bocah-bocah. Ali gila. Kita kalau kemarin kita ke Dufan sama gerombol, ya Ali itu 10 kali lebih disamperin daripada yang lain. Kenapa ya? Karena Liverpool? Gue gak tahu. Apa karena tukang marah? Karena perawakan dia mungkin emang friendly banget kan. Terus dia juga orangnya membumi banget kan. Jadi mungkin kalau orang ke gue kayak terlalu gimana ya, terlalu jauh gitu. Apa mungkin fans yang gak logis tuh, bocil-bocil ya, yang paling ramai, paling berantem dibandingin yang umuran nyamperin kita. Ali itu bukan fans Liverpool. Bang Ali, Glory United, ngerti gak lo? Jadi nyamperin fans MU. Tapi orang tuh sama dia hangat. Iya, berantem yang hangat. Hangat gitu. Tribalisme yang tribalisme hangat tuh. itu. Iya. Hebat itu. Si Ali itu. Ya gue juga kalau buka Facebook nih Le, itu masih sampai sekarang meskipun orangnya udah pada main di Arab sama di Amerika masih berantemin. Masih mal. Dodo sama pergi gila deh orang nih bener nih. Nah, apa nggak capek gitu ya? Tapi ada keseruan di situ. Nah, di saat lo membagi dimensi itu, punya budget ya, punya slot khusus di hidup lo, itu enak. Buat seru-seruan. Punya slot khusus aja, tapi nggak ganggu yang lain gitu. Tapi emang lu nggak pernah ngerasa bener-bener hari lu jadi burem gara-gara? Gue bete maksimal 24 jam. Maksimal. Jujur gue Maksimal. bulan Desember 2022 gloomy buat gue. Gue jadi ikutan bete gitu. Sebulan itu gue bete. Kapan nih? Dua-dua. Waktu Portugal kalah sama Maroko. Oh. Itu gue bete beneran. Ronaldo nangis tuh ya di tanah. Nangis. Udah gitu final Piala Dunia gue nggak nonton. One of the best. Gue nggak nonton, tapi di sebelah apartemen gue kemarin tuh ada nobar. Oke. Gue denger teriakan, gue masih bangun. Kenapa lu nggak mau nonton? Ya final. Ya males lah. Gue takut. Ya lu kan bisa bela Mbappe. Gue takut Messi menang. Oke. Dan Messi menang. Tapi gue denger gol, nggak gol. Yeah. Wah itu gue tidur paginya, wah makin sedih hari gue. Gue inget tuh zaman tuh walaupun kita belum kenal ya. Lu banyak banget bikin konten leading tuh, kan? Banyak. Iya. Itu bikin beneran karena cinta tuh. Iya, lu lagi mengeforiakan atau mengutopiakan ini adalah tahunnya Ronaldo. Tahunnya Ronaldo. Kata tahunnya Messi. Gue mendingan itu bukan tahun Ronaldo tapi Mbappe yang juara dibanding tahunnya Messi. Iya. Waduh, betul bener-bener. Tapi bikin stres. Gue pikir-pikir bikin stres itu. Tapi orang tuh demen begitu-gituan. Lu tahu ini salah satu tribalisme yang menarik juga. Hate watch tau gak? Lu nonton karena lu benci sama dia. Iya, itu ada. Jadi kayak ini Arsenal lagi title race kan. Nah, lu nungguin nungguin. berharap dia kalah gitu. Itu ada tuh kayak gitu. Iya. Itu menarik juga. Itu seru juga. Itu iya. Nontonin Madrid karena lu pengen Madrid kalah aja. Iya. Jadi lu bela lawannya Madrid. Bela lawannya Madrid ya. Ya kalau dibilang head watch, ya gue juga suka tuh kalau lawan Argentina, cuman entah gimana menang mulu, gue juga bingung sih. Ya lu kalau disuruh bikin top 3 momen yang paling bikin lu happy di bola apa top 3? Gue UCL 12. Itu harus Chelsea, nggak ada tim lain selain Chelsea. Bahagia dalam sepak bola maksudnya. Iya, momen paling contoh kalau gue Gak ini. bisa, kalau bahagia pasti kaitannya sama emosional gue malah. Kayak gue, kalau menurut gue salah satu final terbaik di hidup gue World Cup 22 tuh masuk menurut gue. Meskipun lo nggak dukung Mbappe. Enggak dukung Messi, nggak dukung Mbappe, tapi itu nggak bisa bilang, lo kan bilang happy ya, nggak masuk. Tapi kalau gue harus put respect, itu game gila gitu. Nah kalau bahagia sih kaitannya pasti sama Chelsea kalau gue. Kalau gue contoh 12. City 2011 tuh gue happy banget tuh. Karena MU kalah. Oke. Nge-head watch MU. Iya, bisa. Atau mungkin tahun ini kalau misalnya Arsenal nggak jadi juara, itu momen kebahagiaan gue juga. Meskipun udah sering lah begitu ya. Iya. Tapi kayak nggak, tahun ini juara mereka. Liga doang. Paksnya baru kayak. Paks baru. Setahun doang kali. Bola itu paksnya 20 tahun sekali. 20 tahun sekali. Maksudnya gimana tuh? Kalau ini ya memiliki periodenya 20 tahun biasanya. Baru juaranya ya? Enggak, lo dominasi 20 tahun, ganti dominatornya ganti. Lah City cuma 10 tahun. Iya, dia masih ada umur lagi nih, maksudnya 10 tahun lagi. Oh, karena MU 20 tahun. Kurang lebih, MU 20 tahun, Chelsea 20 tahun. Chelsea 20 tahun sejak MU lebih sih, MU 30, Chelsea 20, 19, 20. 20 tahun sejak kapan? 2004 sampai Chelsea 2024. 2022, 23 kan, Chelsea 19 tahun lah. Nah kalau misalnya kayak pendukung Milan, menurut lu gimana tuh ya biar dia bisa enjoy lagi nonton bola? Apa mesti pindah? Kan udah gak bakal jago timnya, maksudnya begitu tuh. Kalau gue ngelihatnya gini sih Mal, kalau ya kita lagi menyamakan Chelsea sama Milan ya, lo tadinya besar, sekarang lo gitu kan. Kalau gue ngelihatnya gini, lo enjoy, kalau orang bilang enjoy the baby step kalau gue.
Jadi oke, gue punya skuadnya begini nih, nggak kayak skuadnya Madrid nih, ngerti gak sih? Tapi kalau lu taruh waktu lu untuk menikmati, itu nikmat. Kedua, nanti kalau dia mau naik kelas, beli pemain baru, apa, tetap ada happy-nya mal. Tapi nggak naik kelas. Kalau Serie A kan maksudnya udah mentok aja gitu. Sabar deh. Itu perkara liga juga kalau Serie A menurut gue. Pendukung AS Roma, gimana tuh? Bakalan happy kagak mungkin kan? Iya. Pendukung Roma. Sekali juara sih kemarin sama Mourinho, tapi kan udah nggak bakal juara lagi. Mereka pasti take it game by game kalau gue ya. Kalau gue gue bukan fans yang klub yang begitu ya. Gue lahir sebagai orang yang suka sama klub karena jago. Kebetulan sampai sekarang masih suka menang. Iya, kadang-kadang lah gitu. Kadang-kadang masih menang. Gue bisa membayangkan jadi mereka take it game by game. Udah, game ini yang penting gue menang. Weh, menang. Udah. Apa mereka punya second Mereka club? nggak mimpi jauh gitu loh, nggak mimpi tahun ini harus juara. Nggak mungkin mereka mikir kayak gitu. Punya second club kali. Mungkin. Dia di El Clasico dia punya klub juga. Yeah. Nanti ya Madrid juara seneng juga gitu. Iya, mungkin. Gue punya saudara nih. Saudara gue kocak. Tiap 2 tahun ganti tim. Oke. Udah gitu timnya di tiap liga punya tim sendiri. Oke. Jadi emang tiap tahun juara aja dia. Yang jago mana nih? Yang jago mana nih? Dukung PSG sama Munchen. Ya juara mulu lah anjing kan begitu. Tapi sebenarnya dia yang paling rasional menurut gua. Tapi menurut lo kalau di bola ini menyalahi nilai-nilai value kebolaan gitu ya? Iyalah. Iya banget. Enggak, hak dia kan tidak ada dosanya, tidak ada norma yang dilanggar. Nggak ada kan? Tapi secara yang adab nggak perbolaan. Rugi dia sebenarnya. Karena dia hollow, dia kosong. Ujung-ujungnya dia kosong. Lo kalau suka sama Madrid, lu suka nonton Madrid, ya nonton aja. Nggak perlu jadi fans kan gitu. Susah juga kan. Mau begadang demi. Bukan, lu nggak dapat sensasi tribalisme yang tadi kita bicarain gitu. Yang rugi dia sebenarnya. Kalau lu tuh berarti ngerasa pas juara nih, lu ngerasa penantian lo selama ampas tuh terbayar gitu ya? Iya. Tapi lu sama Chelsea benar-benar serius sampai apa lagunya, nobar-nobaran. Lumayan. Apa itu motivasinya? Kalau gue nggak sampai kayak lu, jujur UCL 12 buat gue top. Nomor 2. Nomor 1 apa? Nomor 1 ntar bulan Juni. Bulan Juli. Dodo juara. Masih. Gue simpan. Gue nggak yakin dia starter. Nggak apa-apa. Kalau perlu nggak perlu main. Yang penting juara. Dia yang angkat piala aja. Nggak apa-apa, nggak usah main. Nomor 2. Tapi kan maksud gue nggak sampai. Lo apa lagu hebat ya, dan banyak yang kayak lu Le. Iya. Bukan kreator doang. Iya. Ini orang tribalnya niat banget. Iya. Beli baju, nyumbang klub. Kalau lo masuk ke dimensi gua misalnya, dimensi yang lu nobar sama rival, lo ngerti nggak? Nggak usah nobar yang serius rame-rame, yang kayak bersepuluh gitu. Tapi di sini ada Chelsea, situ ada MU. Lo kan adu-adu chance. Kalau lo nggak tahu gimana, nggak seru kan? Itu serunya. Seru dong. Kalah pun seru ya. Seru dong. Itu loh. Jadi itu bagian daripada gamenya, gitu. Gimana cara biar nggak sampai toxic kayak? Sekarang juga mungkin gue ngebayangin orang-orang kayak gue yang udah lama, gue kan cuma ke Stamford Bridge cuma sekali. Nah gue tuh kadang tuh manifestasi juga. Pokoknya kalau udah nyampe gue udah hafal, ngerti gak lo? Kalau lu nggak ngapain dari sekarang kan repot kan gitu. Lu waktu ke Chelsea nontonnya di bangku penonton. Di Shed Lower ya. Di penonton lower. Beneran penontonnya gitu, bukan turis. Bukan. Berarti ngechatnya lu bisa ikutan. Gue di The Shed tuh gue di barat. Di utara. Di utara gue. Gue nggak tahu dulu gue nonton di bagian mana, gue nggak paham tuh. Nonton di Stamford Bridge. Nonton di TV, depan lu kan barat. Gue di situ utara, yang belakang gawang. Kalau gue bareng turis tuh, ya nggak seru sih. Di mana? Berarti di barat atau timur? Gue lupa namanya. Lu di belakang gawang apa di? Gue belakang gawang. Kalau belakang gawang bukan turis rata-rata. Gue belakang gawang. Antara The Shed atau Matthew Harding. Tapi yang banyak ngecen tuh yang agak sampingan, bukan belakang gawang, serong gawang yang ngecen tuh. Dong. Gue bingung. Enggak, tapi lu jangan bingung. Di Inggris, ini semua di semua klub, bukan di Chelsea doang. Si stadium-stadium itu udah didominasi sama turis dan season holder yang sudah tua. Jadi nggak serius, nggak ngecen gitu. Jadi intensitas gemuruhnya tuh nggak tinggi, khususnya klub-klub gede ya. Kalau lu ngomong kayak Newcastle di St James's Park tuh masih strong. Masih ada rootsnya karena nggak turis lah ya. Ya gitu. Tapi kalau yang tim-tim yang udah London, Manchester, itu udah habis sama turis. Pertama sama season holder tua. Kenapa gue bilang tua? Tiket bangku season holder ini kan mahal. Nah yang bisa nutup tuh mereka, dan mereka nggak pernah berhenti nutup. Tahun depan buka dibayar lagi. Jadi yang anak muda ini pertama mereka nggak dapat akses, yang punya energinya. Ada slotnya soalnya ya. Iya ada slotnya dong, kan ada kapasitas kan. Mereka nggak punya akses.
karena udah ditutup terus sama pemilik sebelumnya. Yang kedua harganya terlalu mahal. Gitu, makanya sekarang klub-klub di Eropa kayak Como, kita bicara Como nih, Komonya Hartono Group, mereka pinter, mereka di Tribun Ultras itu harga tiketnya tidak diganti dari seri B. Dari zaman seri B nggak bergerak harganya. Dan supaya mereka bisa terus akses karena khusus ultras, khusus yang seksi ultras. Supaya anak muda bisa kumpul di situ, bisa nyalurin energi ke lapangan. Gitu. Nah, itu yang terjadi di Inggris nggak ada tuh. Sekarang tuh makanya Liam Gallagher sampai ngomong soal Etihad Stadium kan. Dia gak mau nonton lagi di Etihad. Dia bilang kayak library, kayak perpustakaan. Isinya orang-orang kaya yang nonton buat atau fun turis, aja gitu atau ya. turis gitu. Turis banyak sih. Iya. Nah, makanya sekarang malah yang di sana bilang lebih, lo kalau mau tahu bener-bener fans klub tertentu, lo nonton di away-nya. Kayak lo Chelsea nih, lo mau ngerasain jadi fans Chelsea, lo away bareng fans Chelsea kemana gitu. Mahal tapi jadinya kan. Iya mahal. Tapi itu bener-bener yang lo dapet energinya tuh di away. Kalau bilang tadi ada yang gemuruh di Serong. Iya, gemuruh. Itu away-nya itu lawan. Away-nya lawan. Iya. Gue nonton lawan Spurs waktu itu. Iya. Masih zamannya Hazard. Zaman dulu. Oh gitu, musim? Lupa gue deh. Lupa ya? Gue tuh ke London 2017-18. Pokoknya pas di London gue nonton. Bukan Battle of the Bridge kan? Lo tau gak bukan. pertandingan Battle of the Bridge? Yang Spurs kalah apa gimana ya? Yang kita seriin Spurs dia gak jadi juara. Iya yang zaman Bukan Spurs itu mau kan? juara. Bukan Iya, yang bukan. Gue nonton zaman Ronaldo salto ke Juventus. Itu tahun berapa itu? 18. Gue inget 18 tuh gue sana berarti. Itu memang ya turis mah nggak ada yang bacot, bingung kan? Iya. Ngomong. Lu pernah away nggak pernah kan ngikutin? Gak pernah gue. Gue cuma nonton Chelsea itu 3 kali. Stamford Bridge sekali, Malaysia sekali, Indonesia sekali. Cuman gue pernah nonton di waktu gue ke London tuh gue nonton divisi 3 League One. Pecah pasti itu. Gue nonton Charlton karena gue tinggal dekat Charlton. Itu nanggung lebih deh. seru. Pastilah. Pasti. Championship apalagi Pak Championship ya gila. Championship sih serunya parah. Kenapa tuh beda ya? Tribalismenya lebih lokal. Iyalah, punya mereka. Mereka dari kecil bangun tidur, lahir melek, udah lihat logonya di dinding rumah. Mereka milih terpaksa kan karena tinggal di situ kan. Iya kayak kita agama aja kan, lu agama Iya, dari iya, bapak lu. turunan gitu ya, Iya, nggak bisa pindah. Iya, tapi kan akhirnya itu yang membuat mereka tumbuh kembang, menyatu sama diri mereka, embodied gitu loh sama mereka. Jadi ya strong banget energinya. Lu pernah nonton Liga Bawah, Championship, League One? Enggak. Gue pernah nonton, ini salah satu klub yang menurut gue kaget sih. PSG. Itu kan PSG klub baru ya, tahun 75. Tahun 70. 70-an ya, 75 mungkin. Tapi gokil sih. Ultrasnya. Gue nonton Chelsea di Stamford Bridge sama PSG di Parc des Princes tuh satu momen, beda seminggu. Jadi gue dari London, gue ke Paris. Ngerti gak lo? Jomplang banget. Gue nonton di barat atau timur lah ya, bukan di ultras ya. Tapi gemuruhnya gila. Gue nonton itu, gue di Paris tuh gue nginep di satu hotel. Di depan hotel gue tuh langsung metro. Paris kan biasanya metro ke bawah tuh. Dari metro, dari stasiun yang hotel gue sampai gue duduk di bangku, itu chance. Satu kereta biru canting. Ini Liga atau Champion? Liga. Oh, Liga. Gue inget debutnya Edinson Cavani. Waduh, zaman bahala banget. Debutnya Cavani. Dari turun kereta, jalan ke stadium, wah gila. Jauh sih Inggris gue bilang. Tapi aneh juga ya, maksudnya apa serunya jadi ultras PSG yang lu pasti menang gitu. Dopaminnya nggak dapet gitu. Lu jangan lupa, mereka kan jadi ultras PSG sebelum 2011. Sebelum Nasser Khalifi masuk. Waktu zamannya Lyon juara mulu. Iya. Tapi sekarang udah bosen kali. Iya. Tinggal juara mulu. Nah mereka mau, yang gue bingung nih, gue nggak bisa bayangin diri gue kalau gue udah jadi PSG gitu. Kemarin kan mereka sextuple, quadruple kemarin. Artinya itu kan kayak dramatin bola gitu kan. Nah gue harus pertanyakan juga tuh. Pertanyaan itu bisa mereka yang jawab tuh. Lu masih punya gak sih girohnya gitu loh. Iya. Karena lu mulai bosen juga Lu ya. gak punya arch enemy di Liga. Lyon juga akan begitu. Ya kan Marseille. Ya Marseille lagi galak lah sekarang. Tapi kan juga bukan yang head to head. Ngerti gak lu? Gue tuh zamannya Dodo juara UCL yang ketiga tripitnya. Gue tuh udah nggak senang. Gue bangun. Gue tahu dia pasti menang. Udah kehilangan dopamin juaranya. The law of diminishing return. Iya, udah bisa nonton. Ya, makanya gue happy Chelsea begini sekarang. Kalau orang ngomong kasarnya ya, nanti gue cerotnya gila gitu. Kan gitu kan? Kalau menang. Waktu Piala Dunia cerot banget. Apa nggak penting menurut lu? Bukan karena pialanya. Kalau gue pribadi bukan karena pialanya. Karena gue tahu ini piala. Nggak penting. Ya penting nggak penting lah. Piala bodong lah. Ya gitu. Tapi yang gue kalahin itu dengan manner yang sangat dominatif itu PSG yang tahun itu.
Itu yang bikin gue bener-bener. Meskipun gak serius-serius amat juga kali ya. PSG serius. Kalau lu lihat, jadi ini football labeling nih. Itu si Enrique kalau cek abis game, Enrique kan berantem sama Joe Pedro sama apa. Saking seriusnya. Dia, iya. 5-0. Kan tarik-tarikan berantem. Iya. Iya. Lebih maluman 8-2 sama 5-0. Siapa di mana? Ini kan kasih 5-0 kan? 5-0 tuh PSG Inter. Oh, 3-0. 8-2 lah mah. 8-2 kemarin. 8-2 lebih malu lah. Jauh. Meskipun udah juara dunia, Jauh levelnya 4 lah. tahun di sini maksud gue, levelnya 4 tapi tahun. jauh lah. UCL tetap the real game. Jauh lah mah. Lu bayangin jadi fans MU zaman Alex Ferguson apa serunya ya? Maksud gue nggak pernah kalah, nggak pernah apa. Itu yang gue tanya kalau ketemu fans Madrid, lu apa sih enaknya? Ya gue juga bingung loh. Walaupun gue tahu UCL lu menang mulu, pemain lu udah menang aja udah. Iya. Walaupun gue tahu, gue juga karbit gitu. Tapi maksud gue, tapi Chelsea kan nggak segede Madrid gitu, maksudnya nggak? Chelsea itu kan ya gede-gede, yang sedang-sedang gitu kan. Kalau Madrid kan mega gitu. Barca sekarang lagi seru berarti ini menurut Barca gue jago. Maksudnya lagi ampas, baru juara, baru jago lagi. Ini menarik ya jadi fans Barca 5 tahun lalu. Iya. Lagi goblok-gobloknya gitu. Iya. Kan eranya siapa tuh? Siapa namanya? Siapa sih? Presiden dia sebelum Laporta tuh. Valverde. Siapa sih? Enggak, lupa gue presidennya itu kan bapuk banget tuh. Terus masuk Laporta, Xavi Hernandez masih ya lumayan lah. Masuk Hansi Flick baru nyetel. Tapi itu tim memang diberkahin sama La Masia sih, gila itu. Sampai sekarang. Iya. Lo lihat dari ujung ke Yamal ujung. lebih dari Messi? Enggak. Bisa menurut gue. Kalau rate-nya dijaga ya. Messi itu kan bisa jadi Messi karena dia selalu. Enggak lah. Messi jadi Messi karena dia Messi gue rasa. Ya. Itu kenapa gue nggak lihat dukung Messi. Kalau gue nih, kalau gue ngeliat ya, kenapa orang dukung Messi, kenapa orang dukung Dodo karena dia merasa hidupnya itu bukan the chosen one, jadi dia mesti usaha keras. Iya. Kalau Messi kan kayak Ya oke lah, Dodo dan Messi ini kan bisa menjadi mereka berdua karena suatu performa yang konsisten dalam waktu yang panjang. nggak ada lagi nih menurut lo. Nah, Yamal jika dia mampu melakukan itu, dia sekelas sama Messi sama Ronaldo menurut gue. Tapi nggak bakal se-hype itu karena nggak ada musuhnya, nggak ada arch enemy-nya. Ya harusnya. Masa dipasang sama Mbappe, nggak level lah, nggak imbang lah, beda umur. Kita lihat lantar siapa. Banyak sih, kayak ada Olize kan, Olize juga gila sekarang. Hah? Tapi karena Emang selevel? menurut gue sama Yamal lah. Sama Yamal. Enggak lah. Desimal menurut gue. Tipis. Menurut gue. Nah tapi ntar kita lihat ya. Nah walaupun ada lawannya mal menariknya Messi Ronaldo ini juga jangan lupa sama El Clasico-nya gitu. Nah ini nih yang sesuatu yang belum lah dapat nih. Si pemain tersebut harus ada di Madrid. Baru itu. Yamal Mbappe nggak mungkin. Yamal Beda generasi. Kejauhan umur beda generasi, ya. iya. Arda Güler nggak nyambung juga Bukan ya. kelasnya. Kan gitu kan. Nah kita harus nunggu kelasnya yang ada di Madrid. Apa ini kita gara-gara bias umur kita Lu nggak taunya Messi Dodo? Le. Jadi apa jangan-jangan zaman dulu Ya, ada yang seseru itu? Idealnya menurut kita adalah harus di Barca Real Madrid gitu kan. Mungkin juga. Zaman dulu ada gak sih sebelum zaman kita nonton bola nih yang kayak begitu? Nggak ada ya? Nggak ada. Kayak baru pertama kali tuh. Bipolar gitu ya. Ada- Dua poros ya. Kayak dua Dulu kan poros. satu poros kan. Ini levelnya kayak Anies Ahok, jadinya bipolar banget gitu. Iya. Dulu kan ya udah Nazario. Siapa. Ini bipolar banget. Menurut gue dan ini semua lahir dari Jose Mourinho sih. Kalau nggak ada Jose Mourinho, ini semua yang tadi kita cerita bocil-bocil menuhankan Messi Dodo tuh nggak ada. Sampai sekarang, sampai orang yang Mourinho. udah boyor-boyor masih diomongin sama bocil-bocil yang nggak pernah nonton dia zaman Iya. dulu. Nih, Mourinho perannya gila sih. Memang dia entertainer sejati, Bu. Meskipun kalau mainnya nggak seru ya. Dia nggak ada di 2010-an awal di La Liga, ngajak ribut Pep, nggak bakal kayak gini. Jujur itu momen terindah sebagai fans bola menurut gua. Gue bukan fans La Liga tapi gue tiap El Clasico, ayo nobar di mana? Setuju gua, Iya kan? setuju gua. Gila tuh zaman. Itu di zaman itu lu dukung siapa ya? Preskon, gue Mourinho. Lu Mourinho dong. Lu side, Kan side kemana? Mourinho dong. Oke. Kan side kita kan sudah pertama Yes. Mourinho harusnya Chelsea. Iya. Kedua Barca. si Pep yang melakukan salah satu yang berandil di 2008 kan, 2009 Iya. kan. Itu udah Pep ya benar. Iyalah. Ya kita kan emang nature-nya benci Barca. Iya gitu. Bener. Nah, gue inget zaman Klasiko itu, even pressconnya aja menarik. Gila ya. Pressconnya aja harus cari di YouTube mana pressconnya gue mau lihat. Sekarang udah nggak bisa keulang kayak gitu-gitu ya. Iya. Sekarang Pep kan baik-baik aja orangnya. Iya. Mourinho udah entah kemana. Iya. Udah nggak ada. Pep menurut gue udah habis nih terakhir. Bukan secara Yes, kemampuan ya. Secara karir kayaknya udah Enggak, kelar ya. secara kesadaran dia kayaknya udah mau keluar dari bola. Kayak Jurgen Klopp udah hilang aja gitu.
Enggak, kalau Pep lo kalau lihat statement dia terakhir kan dia ngomongin Palestina mulu kan. Jadi kayaknya ini dia udah nggak ke sepak bola. Dia kayaknya mau do something bigger kalau gue ngeliat. Tapi pelatih juga ada eranya ya. Maksudnya Mourinho udah hilang, Pep udah hilang. Masih ada sebenarnya. Cuma gue lihat bukan dari segi sepak bola. Ininya dia, kesadaran dia tuh kayaknya gue lebih penting di hal lain. Oh udah gak passion aja kali. Enggak, dia ngerasa mungkin Palestina lebih besar. Kalau gue ngeliatnya gitu. Next pelatih besar siapa menurut lu? Yang bakal jadi Pep Mourinho di era 2030-an? Fabregas, Vincent Kompany, Mikel Arteta. Itu 3 nama paling besar menurut gue. Tapi yang bakal berantem kayak Xabi Alonso. Bakal berantem kayaknya gak ada ya. Gak ada. Saat semua karena siapa? Bukan karena Pep, karena Mourinho. One of a kind. Yang punya sifat sangat unik tuh Mourinho. dari Premier League pun ini orang emang sama Arsene Wenger aja Chelsea gak akan juara dengan squad yang sama. Mau beli kan Mourinho beli Drogba, beli Cech gitu kan. Beli Robben. Dengan beliin squad yang sama, pelatihnya bukan Mourinho. Gak akan juara. Itu dia menginstal suatu mental. Ini cuma orang sakit yang bisa sih. Chelsea against the world. Dan itu diutarain sama pemain itu, mereka benci sama semua orang kecuali teman-teman squadnya. itu kayak politik ya. Kayak politik. Prabowo bilang antek-antek asing itu kan kayak Mourinho sebenarnya. Iya. Itu otak manusia udah begitu tuh. Kalau ada musuh dari luar dia gila ya. Salah satu sosok terbesar di sepak bola. Menurut lo lebih seru zaman kayak gitu atau zaman sportif kayak sekarang yang bosen? Zaman kayak gitulah kalau gue. Tapi kan kadang yang suka nonton bola ini nggak sportif nih, begini. Iya. Karena lebih suruh nggak sportif kan. Iya. Masa lo nonton Premier League nggak ada kayak Roy Keane zaman dulu kan lebih gila meskipun nggak sportif gitu. Iya. Ya kita nonton WWE karena berantemnya. Sebagai penikmatnya enakan gitu kan sebenarnya. Kayak sekarang lu ada VAR, abis selebrasi nunggu dulu. Malah kebanyakan kalau Tori Charlison itu kan striker Spurs. Itu kan dia salah satu striker yang berkali-kali selebrasi sampai buka baju kartu kuning offside. Kan malu dong lu udah what offside. Nah itu kan jadi nggak seru. You are killing the game menurut gue. Ini kehilangan bipolar kayak begini menurut lo bakal bikin orang nggak nonton bola lagi ya bagaimana? Memang udah turun rating kan. Diganti dulu kenapa 90-an 2000-an kuat? Karena kita kan udah masuk era digital tapi belum ke smartphone atau internet kan. Zaman Roy Keane. Internet tuh masif lah. Internet tuh kan baru masif banget 2006 ke atas kan. Atau Indonesia 2010 ke atas lah, ya kan. Nah, kenapa 2010 ke bawah, 90-an ke atas 2010 ke bawah bola itu sangat sukses karena memang manusia itu tidak dikasih opsi dalam hiburan. Opsi kita ya kalau nggak majalah bola, main WE. WE real life nonton kan gitu kan. Yeah. Kalau sekarang kan lu ada e-sport, lu ada you name it lah. Lu mau jadi apa hari ini kan semua bisa. Makanya rate penonton bola di kalangan yang umurnya lebih rendah tuh turun semua. Turun. Jadi menurut gua mau ada bipolar, mau ada kayak Messi Ronaldo baru ataupun nggak ada, sepak bola nggak akan kayak dulu. Tapi kan saat ada peperangan orang lebih nunggu, ada dramanya di situ tuh. Iya. Jadi sebenarnya kehadiran Dodo itu meskipun sering toksik juga, tapi itu penting dalam banget. Kayak dunia bola gitu. Kayak Spurs contoh. Spurs hari ini diambang degradasi. Gua fans Chelsea yang benci sama Spurs, tapi gua nggak mau Spurs degradasi. Makin nggak seru gitu ya. Nggak seru. Masa tim segede gitu, masa main di bawah, nggak seru dong. Meskipun gue doain dia jangan degradasi. Meskipun pasti bakal naik lagi juga sih semusim. Belum tentu loh. Lu kayak Sunderland nyangkut apa Likuan. Ini Spurs kaya raya. Iya. Lihatnya ini tim total berantakan. Nge-hire pelatih gak ada yang bener, beli pemain gak ada yang bener. Daniel Levy presidennya cabut. Semua udah cabut. Dijual. Enggak, Daniel Levy itu kan cuman ganti CEO aja. CEO lah. Iya. Cabut. Jadi tim kacau banget. Bisa jadi kayak Sunderland dia ke Championship langsung ke Likuan. Dan kalau dinyangkut di situ itu neraka. Neraka itu. Dan lu mau beli pemain siapa? Duit lu banyak. Lu mau beli pemain di Championship. Ya buangan Chelsea kan pasti bisa dibeli. Iya, tapi tetap aja kelasnya kan sama aja. Gue sih kangen loh Chelsea era-era ada ikon-ikon kayak Drogba. Sekarang ya gue masih tahu. Cuman ya nggak ada yang ikonik menurut gue ya. Iya. Paling ikonik Palmer. Paling ikonik. Itu pun udah ampas juga gak sih? Iya. Secara performa jelek. Tapi kan maksudnya kalau lu ngomong dari segi ikonik, Palmer cukup ikonik. Makin Palmer, Saka, Foden mana ikonik? Ikonik bukan skill ya. Ayo. Palmer kita ingat selebrasinya iya, ikonik. Ya makin dan dia one man hilang show gitu. Kalau Saka di Arsenal yang jago, kalau Foden ada Haaland gitu-gitu kan. Kalau Palmer kan one man show gitu. Jadi lebih ikon gitu.
Setuju gak sih kalau sekarang tim bola ini makin random nama-namanya pemainnya karena perasaan gua doang, Banyak turunan. terlalu banyak jual beli sampai Random dari. random banget nih. Oh, oke. Backnya tiba-tiba si Anu, kita nggak tahu nih. Kalau zaman dulu kan kita tahu pokoknya Vidic sama Ferdinand tuh bertahun-tahun tuh pairnya ya begitu terus. Oh, turnovernya tinggi. Turnovernya gila sekarang. Iya. Itu ngebuat juga persaingan berantem. Lu dari Chelsea kali. Lu kadang ngeliat Chelsea mungkin. Lah City juga. City masih Diaz, masih Ake, masih ada. Tapi kan memang udah banyak yang baru. Banyak turnover gitu loh. Iya. Itu juga ngurangin persaingan. Dulu kan Barca ya dia doang tuh, sama Madrid ya dia doang, perubahannya sedikit. Iya. Jadi yang berantem ya Paling 2 biji. kita tahu Ramos berantem, kita tahu Ronaldo berantem. Iya. Ya dia aktornya gitu nggak ganti-ganti. Nah, tapi emang tahun ini tahunnya Liverpool transformasi, dia regenerasi. Salah habis kan mau cabut juga Juni. Al Nassr ya pindah. Nggak tahu, dia free transfer. Liverpool regenerasi man. City regenerasi. Jadi memang lu ngeliat dua poros IPL kan dua ini sebenarnya berapa tahun terakhir kan. Memang dua-duanya lagi mencoba membangun skuad yang baru. Udah nggak ada ikon kapten sekarang gue lihat ya. Iya. Kapten Chelsea nggak ikonik. James. Ya siapa dia maksud gue? Iya. Dibanding Terry gitu ya. Jauh banget. Siapa dia gitu? Iya. Kapten MU? Ya menurut gue Bruno. nggak ikonik amat ya menurut gue. Apa ikonik? Bruno? Bagaimana ya? Ikonik. Untuk standar hari ini. Oh, untuk standar hari ini. Untuk standar hari ini. Memang kalau nostalgia sepak bola ini bahaya mah. Ini bias nostalgia aja kali. Gue banyak temen gue yang nggak bisa nonton bola hari ini karena bias nostalgia. Ya. Gue bilang lu nggak akan happy, lu bandingin sama zaman dulu nggak? Emang bener sih. lebih happy zaman dulu, gue tahu, tapi lu nggak akan happy. Gue rasa ini di semua hal sih. Lagu ada bias, ada bias lagu jadul. Iya benar. Di segala hal. Film sekarang Iya benar. Film sekarang nggak ada lagi yang kayak dulu. Ingat zaman dulu ya, kita kalau dulu atau kecil ketemu sama om, zaman om dulu gini. Ternyata tuh bener ya, kita ngerasain juga. Sekarang kita yang bilang. Kita ngerasain ya. Kan Lagu, gitu kan. Lagu mah dulu enak, sekarang Iya. apa nih? Lu nggak tahu dulu zaman gue. Dulu zaman kita IPL Jose Mourinho, dia ngomonginnya Serie A, Shevchenko. Yoi. Kita sekarang ngomonginnya Drogba. Iya. Sama Messi Ronaldo. Iya. Tapi gue kangen sama zaman Messi Ronaldo. Kayaknya nggak bakal pernah Nggak akan- sebenci itu lagi sama nggak. sama lawan gitu. Iya, nggak akan terulang menurut gue. Tapi kalau dari segi skill menurut gue Yamal luar biasa. Bisa kalau rate-nya sama, dia jaga rate-nya. Bisa. Lu ngerasa gak sih lu dibohongin sama dunia, sama industri ini disebut sebagai pemain ke-12. Lu harus begadang, Iyalah. beli baju. Lu kan digoblok-gobloki ini. Iya, teori ini teori Romawi. Iya kan? Teori gue. Bener, gue setuju. Apalagi lu orang Indonesia yang mesti begadang, jamnya tuh nggak masuk akal untuk nonton bola gitu. Iya, kayak apa ya? Kalau orang dulu dibuatnya apa namanya? Dibuat kolosium, sirkus. Ya itu buat supaya itu. nggak berantem. Iya. Ya, saya nggak ngelawan pemerintah. Jadi sibuk sama gituan. Sibuk sama begituan. Setuju sih. Tapi kalau buat gue pribadi, at least gue hanya bicara untuk diri gue kan. Buat gue itu salah satu ruang sehat gue lah. Seandainya lu nggak jadi kreator bola, lu masih bakal nonton sesering ini nggak? Kalau gue nggak jadi kreator bola, mungkin gue hanya fokus di Chelsea. Oh sekarang nonton. Nah, karena tapi gue kan jadi bahasan lu kreator Chelsea bola. doang bahasan lu. Enggak dong, gue di Gerombol kan. Oh kalau di Gerombol ya. Kalau di IG lu kan mau baca Chelsea. Iya, kalau IG iya. Tapi kalau di Gerombol gue horizontal. Nggak bisa gue kalau nggak nonton. Nggak bisa. Kalau matchnya sama, paling nggak gue bagi tugas. Misalnya gue Basya apa nih, atau Karim apa, gue nggak mana. Bagi tugas gitu. Berat juga ya kalau Nah, gak enaknya salah satu keluh kesahnya selama bikin Gerombol tuh itu weekend gue kurang nikmat. Weekend gue tuh gue sering banget merasakan bola tuh jadi kayak kerjaan, beban. Sering gue. Mual juga sih. Mual. Gue sih kalau jamnya kayak Liga Indonesia gue mau nonton, tapi enggak gitu. Kebanyakan yang malam gitu loh, udah ganggu hidup. Premier League sih masih sehat ya, jam 7, 9. Ya kalau gue kan pengen nonton Liga Saudi, cuman Saudi jam berapa sih? jam 11 paling pagi. 11 mana? Malam. 11 kita. 11 malam. Oh. Enggak jam 7 malam gitu, maksud gue kan enak. Iya, malam iya, itu kan iya. nggak sehat, udah buat nggak sehat buat nontonin petani panas kan. di Saudi yang main bolanya goblok. Iya, Nggak laku, iya. jadi males gitu. Iya. Pengen nonton cuman susah. Premier League aja. Premier League tapi Nggak udah usah yang lain. ya tadi gue bilang udah nggak berantem kayak dulu. Iya.
Ya kehadiran Mourinho sama Wenger zaman dulu tuh kan ikonik banget. Tapi mungkin juga lu tidak dikelilingi sama tribal, kaum tribal juga kali. Benar. Kalau lu dikelilingi kaum tribal jadi lagi sebenarnya. Tergantung ya situasi sekitar lu ya. Iya. Lu masih seseru itu menurut lu? Masih. Dibanding zaman dulu pun lu masih seru tribalismenya menurut lu? Masih. Karena sekarang kalau udah digabung sama antusias penonton, komen, jadi lebih dimensinya lebih luas jadinya. Tapi lu masih Kalau notice dulu gak? gue berantem sama dia doang nih di sekolah gitu kan. Kalau sekarang kan orang datang komen, orang nge-stitch gua gitu. Konten kayak apa yang pasti komennya bipolar banget? Ngejelekin siapa ya? Apa konten? Madrid wow. Madrid Barca sih gak ada lawan. Lu ngejelekin Madrid Barca buat beberapa konten kreator cheat code. Mereka nyebut tuh mereka cheat code. Kalau Guillaume kan biasanya nggak MU nggak makan. Iya. Itu benar. Tapi nggak lengkap. Nggak MU, Barca, Madrid nggak makan. 3. Dulu gue ngomongin Dodo di TikTok zaman dulu tuh di TikTok 30 juta viewsnya. Gila. Gue nih fun fact, gue kan konten baru mah. Maksudnya pribadi. Pribadi kan baru setahun. Gue gak pernah dapat 1 MView. Gak pernah. Sampai gue konten soal MU. Dapat 1 juta. Jadi bener gak MU gak makan tuh? Karena klub gede aja kali. Bener. Banyak yang benci. Tapi kan? gak sempurna ya. MU, Barca, Madrid. 3 tuh. Nggak Messi nggak Dodo. Yoi. Tapi gue rasa nggak Dodo yang paling utama. Karena Ronaldo nih yang paling puncak kehidupan gitu. Ngomongin Dodo tuh. Kok bisa ya? Gila tuh. Kok bisa ya? Ya gue sih kalau gue sih ngerasa Dodo ini kan relate sama banyak orang kehidupannya nih. Bukan duitnya mah nggak relate. Perjuangan dari miskin. Jadi orang-orang yang miskin nih, aduh kayak gue nih padahal mah beda bukan dia gitu. Jadi ngerasa relate gitu. Lu nggak pernah sebel sama fans mana gitu rival gitu, rival. Sebel apa nih? Masa gue karena lu Arsenal gue nggak mau datang gitu kan? Gue gini, gitu. gue ada contoh nih. Ada kreator, ini ngomongin Barca mulu, tapi nggak ngomongin Barca, ngatain Dodo mulu. Gue blok, nggak sanggup gue ngeliat deh. Oh gitu. Nggak sanggup gue ngeliat deh. Ya kalau manusia digital, insan digital, gue bisa aja gue tinggalkan. Tapi kalau gue sudah ketemu face to face, gue akan mencoba menyampingkan sepak bola lah. Lebih penting gue silaturahmi sama tuh orang daripada bola kan gitu. Tapi begitu. Tapi kalau digital ya gue tendang emang. Bodoh amat gue gak kenal kan gitu kan. Iya kalau digital gue gak peduli. Pokoknya ini kreatornya lu pasti tahu lah. Sedecul-deculnya Decul deh. Oh gitu. Tapi ngomonginnya Ronaldo mulu. Sampai muntah gue jadi inget deh. Gitu. Gue blok. Ya kalau mengganggu mata lu blok aja deh. Ya kadang-kadang kita kan. Tapi once lu ketemu dia pasti lu duduk. Kalau gue yang dulu masih gila-gilanya Ronaldo enggak kayaknya. Oh gitu. Kayaknya wah anjing lu ngatain panutan kehidupan gue nih. Ya kan ibarat sama kayak pendukung Jokowi Prabowo pada zamannya. Iya. Emang pendukung Anies sama Ahok bakal ngobrol? Kayaknya enggak deh. Kan tribalisme bola juga sama mirip tuh. Iya, benar. Menurut lu Le, lebih sebenarnya menurut gue ya bola dan kultur K-pop itu kan sama-sama fanatisme. Ada yang suka brand, hypebeast. Iya. Band. Oasis Blur. Itu tribal tuh. Sebenarnya tribal itu. Sebenarnya bukan bola yang paling toksik kalau orang mau ngomong nih. Ada yang lebih toksik kan? Ada. Sekarang di Hollywood ada juga. Tim Timothée Chalamet sama anti Timothée Chalamet. Ada. Suka karena ganteng. Suka karena ganteng. Kalau aktor. Tahu gue. Kan dia kemarin digadang-gadang jadi best actor Oscar. Itu ada fanbase garis keras. Tapi ada yang anti juga. Yang anti itu nganggap dia mediocre. Kayak gue. Menurut gue Timothée Chalamet mediocre. Lu into itu juga? Gue kan suka film banget. Itu tribalisme juga ya? Tribalisme juga. Lu kalau di lokal nih gini. Dulu tuh pasangan-pasangan selebriti. Ada yang dukung nge-ship Aliando Prilly. Ini lebih sweet daripada ini gitu ya. Ada yang dukung Prilly sama bikin konyol juga ya. Tapi itu tribalisme juga loh. Iya, tribalisme lah. Fandom tuh kuat ya, maksud gue. Oh ya fandom gak bola doang. Iya, fandom tuh waduh luar biasa. Makanya jangan macam-macam sama dimensi yang ada fandomnya deh. Itu udah. Fandom mana yang paling gahar di antara semua kefandoman orang bilang K-pop bilang gitu kan. Taylor Swift. Swiftie. Lu kalau tahu Swiftie. Gue pernah bini gue. Taylor Swift tuh masuk. Taylor Swift punya, dia ada konser yang masuk bioskop tau gak lu? Gak tau gue. Jadi dia nonton di bioskop tuh lu nonton konsernya. Muat? Enggak. Bioskop kita, bioskop sini biasa. Lu bukan nonton film, lu nonton live show. Oh. Oke.
Konser yang dia lakukan di satu tempat, Aneh juga. didokumentasikan secara profesional, terus dijadikan sebuah produk yang ditayangkan di sinema-sinema. Wow. Oke, gue nonton sama bini gue kan, dia Swiftie nih. Ya udah gue ikut aja sampai sono mah. Gue begini kaget, berdiri semua teriak-teriak. Wah gila gue bilang. Bola nggak begitu? Ini lebih gila sih menurut gue, Swiftie. Perempuan Coba yang lebih terima juga. suka Swiftie, lu pasti ngerti lah. Bini lu juga? Bini gue juga. Lu nonton ya Swifties waktu itu? Billie Eilish. Iya mah fandom tuh. Drama K-pop juga katanya gila, walaupun gue gak pernah ngerasain ya. Katanya parah juga ya. K-pop sih katanya begitu. K-pop, K-drama katanya. K-drama ada katanya kalau nyenggol K-pop tuh udah akan abis lu. Iya katanya. Lu nyenggol K-pop udah pasti komen lu 10.000 komen. Lu mental lu kena. Iya, tapi kalau Taylor Swift gue ngerasain depan mata gue. Teriak-teriak, nyanyi, lompat-lompat. Lu pernah nonton konser Blackpink apa enggak bareng bini lu? Itu mungkin begitu juga kali. Gue juga kurang paham tuh. Akhirnya bini gue nonton Taylor Swift Singapura, gue gak ikut tapi dia sama adeknya. Gue udah tahu lah, gue bilang gue stres dari Itu sih cewek semua kali. Pastilah. Walaupun emang bagus lagunya bagus-bagus sih emang Taylor Swift. Gue ada mengapresiasi juga enak-enak juga lagu gue. Kalau Indo siapa menurut tuh Taylor Swift nih? Ya, ya? Gue gak skena Indo tuh gue paling lemah. Gak ngikutin gue. Agnesmo kayak udah lewat. Agnes. Oh iya. Oh berantem Agnesmo ya? juga, berantem juga tuh. Iya iya. Kadang-kadang brand juga berantem soal hypebeast-hypebeastan. Oh brand ada. Maksud ada brand yang Gue anak Supreme. gue suka pada zamannya Gua nih ya, anak pada Stussy zaman hypebeast gitu. ya, zaman hypebeast ya. Sekarang gue udah gak ngikutin sih. Iya gue juga gak ngikutin. Kadang kan ada yang berantem masalah Sekarang hypebeast gue toko oren gitu. Iya kan? berantem Belanja toko oren. kayaknya nggak sampai kalau toko orang berantem sama Tokopedia kali. Termasuk ini fandom-fandoman sosmed. Ah lu anak Twitter toxic lu. Iya. Lu TikTok blow on lu. Itu kan fandom-fandoman. Stereotip. Ya kalau gue mah ya gue nge-post di semuanya aja. Ngapain gue jadi anak TikTok apa anak ya gue semuanya aja gitu. Tapi lo paling asik mana? Pribadi jujur. Pertanyaan berat. Ayo. Gini kalau YouTube lebih pintar orangnya. Lo mengikutkan YouTube gak? Karena YouTube itu walaupun bisa bersosial, tapi gue gak anggap YouTube sosial media. Karena? Ya dia platform konten aja. TikTok Lo juga menikmati dong. konten. TikTok juga dong kalau gitu. Betul. Menurut gue yang sosial cuma dua tuh, cuma X sama Instagram kalau menurut gue. Sama threads gitu. Kalau Ya mungkin threads juga lah, gue gak main threads. Tapi maksud gue, kalau gue pribadi, gue enjoy banget YouTube nomor 1. YouTube sama X. ini buat lo ngupload apa nih maksudnya? Enggak, pribadi lo. Oh pribadi. Lo user yang paling, lo user mana? Gua heavy YouTube, gue. Ya, gue juga YouTube. Dibanding Netflix, gue lebih sering nonton YouTube. Sama. Gue penikmat YouTube pasti gue YouTube gue. Gue audio only tapi ya, biasanya podcast. Kalau gue tuh podcast gue taruh di mobil, gue nyetir. Iya, gue gitu. Gue denger deh podcast. Gue kadang-kadang cukur bewok podcast, sikat gigi Lo podcast. nontonnya apa kalau lo nonton? Gue Hah. banyak gue. Yang paling Terus sekarang lagi geopolitik gue. kan sekarang suka ada ini nih apa recap setahun tuh kalau YouTube. Oh iya. Siapa yang paling sering nonton? Lo politik sekarang nonton nih? Lagi. Udah tua ya? Lagi. Maksudnya enggak lagi musim aja. belum musim. Belum ya? Belum. Nanti baru musim berantem lagi kita. Iya. Dulu gue masih Enggak geo, bukan politik Indonesia. Geo. Karena apa? Oh, geopolitik. Iya, karena perang ini. Gue kira Enggak, ngomongin geopolitik. Prabowo, Enggak. Jokowi belum musim. Geopolitik. Iya kan lagi rame ya. Akun lo itu playlist naik masih. Oh udah hapus sih playlistnya. Pada sih dihapus. Ngaco sih itu menurut gue. Ada pertimbangannya sih. Itu gue jadiin satu film tuh bisa itu. Tapi sebenarnya kalau ngomong rugi AdSense-nya, nggak ada AdSense juga, dolar merah semua. Itu karya bagus menurut gue. Iya. Karya bagus. Apa sih alasan lo? Gini, Bagus dulu. Itu playlist apa? Pertanyaan bagus. Akhir zaman kan saya akhir zaman gini. Bagus nih. Ini 1.000 orang nanya ini. Iya. Dulu waktu gue bikin tuh, gue emang lagi menggebu-gebu. Iya. Nggak bisa gue pikir banyak yang gue garam-garamin dan akhirnya jadi lebay. Oke. Dulu gue anggap itu kebenaran. Tapi setelah gue lebih sadar lagi, lebih dewasa, anjing ini ngarang banget gitu. Oke. Gue merasa bertanggung jawab aja ya kalau orang nonton dan mengimani itu kayak benar-benar diimani, nggak bohong, diimani itu diimanin. Jadi lo ngerasa ini berbahaya. Ada yang komen begini, bang, gue makin cinta sama agama gue karena video-video lo sesuai dengan nubuat. Padahal gue cocok logi. Ya bagus dong, tapi kalau outputnya positif gitu. Tapi kan gue ngarang, maksud gue le.
gue bilang nih Dajjal ntar turunnya Lo bikin disclaimer aja, pasang lagi. nggak bisa, kan udah tayang. Iya. Dan gue ngomongnya emang jujur, gue percaya itu 100% Waktu itu. Contoh gini ini kurang gila apa lagi nih? Gue nggak tahu kapan Dajjal datang ya, tapi kalau kita hitung itu Nabi ngomong begini, gue comot. Tahun 2070 Dajjal turun. Oh, udah ngomong gitu loh. Dari mana gue tahu? Tapi gila sih teori-teori kayak gitu juga itu, wah dahsyat itu. Ya orang percaya, gue ngomongnya meyakinkan dan gue juga, gue gak bohong pada zaman itu gue hakul yakin. Iya. Lo harus gue kenalin sama satu orang sih di hidup gue ada. Dia mendedikasikan hidupnya untuk akhir zaman. Enggak, dia kalau dia beneran scholar, dia baca buku. Iya, okay. Di kitab lo kalau ke rumahnya isi kitab semua. Gila. Nah itu cocok tuh pasti sama lo tuh. Iya. Kalau lo masih passion deh. Iya. Masih passion. Sebenarnya kan gini, passion itu kan muncul karena lu jago di bidang itu gitu. Kalau gue merasa gitu ya. Kalau gue terbalik, gue passion tuh di saat gue gak jago. Kenapa gitu? Di saat gue ngerasa gue di satu level tertentu gue malas. Bosan. Gue orangnya bosanan gitu. Ya gue juga gitu. Kalau gue gitu. Jadi pas bego-begonya gue passion. Iya. Gue passion tuh pas bego-bego. Iya. Ya itu sih alasan gue hapus lah. Karena gue suka sotoy banget. Gue ngomong nih, dulu Raja Sirus adalah Zulkarnain. Ya mungkin benar, tapi itu kan fakta gue dapat karena gue nonton AIUEO. Otak gue mikir, oh ini Berbanding kalau kebenaran kita gak ada yang tahu ya. Karena itu semua kan teori. Tapi berbandingkan dengan teoris lain, teori-teori lain, seberapa inakurat ya gue bilang punya lo. Siapa Gok Magok contoh nih ya. Ini selalu gue tuh suka ada yang komen, mantap nih abang-abangan Yajuj Majuj sekarang mainin politik. Kan malu juga ya. Gue bikin gini, Gok Magok itu anjing. Gok itu adalah orang-orang Yahudi Askenazi. Magok ini kita, orang-orang yang ditipu sama Israel. Oke. Ya tahu dari mana? Ya kita Gok Magok Iya. Agak gelo juga, tapi orang percaya ya maksud gue. Ya, kadang gue merasa bertanggung jawab. Enggak, karena waktu itu deliverynya ya pertama lo meyakinkan. Iya. Gue yakin. Yang kedua pada zamannya editingnya bagus. Iya. Jadi emang strong banget waktu itu. Gue bikin video 1 jam ngomongin akhir zaman kayak gue yang paling gila. Itu bisa gue kompilasi jadi film seri itu. Ada orang beli kripto gara-gara gue. Untung kriptonya naik. Iya. Kalau enggak gimana? Tapi yang waktu itu yang masalah COVID tuh, yang yang Economic Forum. Iya. Itu gue cukup percaya sih kalau itu. Iya, cuman kayaknya agak lebay Kayaknya agak lebay. Soal gini, faktanya gini, Le. Gue kan percaya bahwa dunia ini mau diracuni sama elit global dengan makanan-makanan yang processed food. Oke. Makanan-makanan kimia, daging, bohongan, segala. Padahal based on fakta histori yang sebenarnya, makanan-makanan yang proses itulah yang menyelamatkan kita dari kelaparan. Karena bisa dibikin banyak banget. Oke. Dan tidak semua proses food itu bahaya. Sistematik dia punya fungsi yang kuat gitu ya. Dia penolong umat manusia. Dalam chain dia bagus gitu Tapi ya. dalam nutrisi jelek. Tapi tanpa itu kita kelaparan. Oke. Karena nggak cukup buat. Mendingan makan itu dah. Mendingan makan itu daripada enggak. Iya betul. Jadi gue bilang itu jahat. Lo itu yang nyelamatin kita. Padahal kalau mau lebih jujur gitu, gue juga baru tahu. Dulu kan fandom konspirasi. Pokoknya apa yang dilakuin sama orang kaya pasti jahat. Ya mungkin benar, gak salah juga, tapi nggak segitunya. Nah itu bukan berarti mereka nyembah iblis gitu kan. Ya contoh Epstein. Epstein file tuh nggak ada bukti bahwa Epstein nyembah Baphomet kok sebenarnya. Lu nontonnya gimana sekilas? Gue tambah kesini nggak mau dengerin kalau Epstein. Gue ngerasa apa? Karena kalau gue ya pribadi ya, gue percaya Epstein itu orang yang benar, ada orangnya. Ada. Terus kejadiannya tuh ada. Pedo beneran. Ya, terus ada tokoh-tokoh yang sempat nongkrong di sana, gue percaya. Tapi jika segala hal politikal disambungkan sama Epstein, gue jadi capek. Kenapa? Karena itu cuma berbasis email. Sekarang lo video gambar audio visual hari ini dengan AI aja lo nggak bisa bedain kan. Apalagi cuma email. Gue bisa email oleh pura-pura apa gitu kan, nama lu gitu. Le nih cowok yang lu minta bisa pura-pura gak jadi nama lu gitu. Gue mau ngancurin Gamal. Gue bikin tulisan terus from Epstein to Gamal, masa gitu? Kan konyol ya. Iya. Dan gak ada di nyembah Dajjal. Orang dia percaya sama sains. Tapi di luar itu gue percaya dia ngaco dan banyak yang nongkrong ngaco. Dia pedo, jualan anak kecil.
emang orang kaya pada gila-gila kan dia nggak puas sama yang Law of diminishing return. Lagi-lagi law of Iya. diminishing return. Tapi dia nggak nyembah setan Baal. Maksudnya, ya itulah maksud gua. Kadang-kadang agak-agak senglek juga ya gitu. Ya, tapi kan orang-orang demennya kalau udah fandom begitu. Iya. Kadang banyak orang yang bicara sesuatu tapi akhirnya relate-nya setelah kemudian hari. Lu nyadar gitu gak? Iya. Karena saat kita ngibul ada 1-2 yang emang kebetulan bener aja. Oh gitu. Ya namanya juga jam rusak. Pada akhirnya ada benernya juga jam rusak. Nah jadi neuroscience ini ini channel ini nih kayak elit global beneran ada sih. Ini beneran ada namanya elit global tapi kayaknya garamnya perlu dikurangin sesuai fakta gitu. Ya jangan bisa bikin lah yang versi lebih waras. Ya, viewsnya nggak akan gede. Kenapa? Ya, sama kayak bola. Saat zamannya Roy Keane berantem sama bapaknya Haaland, iya. itu lebih ramai dibanding saat nggak ada garamnya. Tiap abis main salaman mulu. Iya, kan begitu. Iya. Begitupun politik. Tadi kan lo bilang Jose Mourinho bilang Chelsea. Gue berperan menyebarkan playlist itu ke banyak orang. Luar biasa. Gue bilang ini ada orang. Jadi gini, di sekitar gue banyak orang yang passion sama akhir zaman. Iya. Tapi karena kita manusia modern nih. Iya. Yang suka rebaan, kalau dikasih audio visual kan lebih ngaceng kan. Dapat lah playlist lo. Gue bilang udah lu gak usah pusing, nonton ini aja. Video masih ada nggak gue hapus, memang playlistnya gue hapus. Tapi kan dari zaman Nabi, dari zaman Ottoman udah bilang akhir zaman ada Yajus Majus Genghis Khan, tapi kan nggak bener juga gitu. Iya. Jadi dari Kaukasus ya. Dari dan itu kan kayak kaset rusak diulang-ulang tiap ada apa kita bilang. Jose Mourinho bisa bikin Chelsea begitu karena ada musuh bersama, kita dibenci sama semua orang. Begitu pun sekarang tiap agama begitu kan. Islam merasa dia paling dibenci, Kristen begitu. Iya. Tapi kan kayaknya agak-agak tapi memang hidup yang tanpa narasi kurang seru kayak bola sekarang. Iya. Untuk crowd control ya. Iya, tapi kadang kan seru juga ya. Gue yakin Persib kalau udah nggak kayak sekarang nggak seru juga tuh. Maksudnya kayak nggak ada kepuasan. Nah, baik lagi tinggal cari tengahnya tuh. Gimana tetap ada serunya tapi tidak punya resiko-resiko atau cara-cara yang nggak enak. Mungkin gini lah, mungkin saat dia nonton bola nih mesti pakai Wembley. Iya. Di sini nih kita masuk le. Gue jujur ya, ini yang nonton pada Gromboys yang nonton Grombol, gue udah bilang nih barang eventually habis. Untung restock. Lagi habis. Ini kita nge-tag akhir Maret, ini bakal tayang tengah April gara-gara belum ada barangnya. Terpaksa aja. Dikiranya gue gimmick ngeliat barang. Gue bilang ini barang bukan hanya di namanya keren, desainnya keren, baunya keren. Cuma menurut gue parfum itu nomor 1 mal. Lo beli parfum itu untuk yang pertama lo nikmatin untuk diri lo. Ini gue nggak usah teknis-teknis lah. Karena gue juga suka parfum kan. Gak usah teknis susah, SPL itu gak usah. Kita ke filosofi aja. Lo mau nikmatin buat diri lo, sama buat orang kan. Iya kan. Sekarang kalau parfum gampang hilang, lo kayak investasi bodong. Dan menurut gue kenapa orang seneng sama Wembley tuh, dia dipakai siang di bawah matahari, pakai olahraga, dia masih punya sensasi wangi itu yang orang lain bisa enjoy gitu. Dan jarang yang fresh tuh tahan lama jarang. Betul. Ini hitungannya fresh karena namanya Wembley kan. Betul. Dulu kenapa kita bikin namanya Wembley ya? Mungkin yang netral apa gimana ya? Iya dulu tuh. Jangan sampai nama ini bikin orang berantem. Cuma ngetribal ke satu sisi doang gitu kan. Tadinya pengen bikin The Demit. Iya. Harusnya enggak. Nah karena Grombol mainly fans Premier League. Terus Wembley itu kan simbol sepak bola Inggris kan. Salah satu ikon. Di Wembley gak ada yang berantem lah. Lu pernah nonton di Wembley ya? Enggak. Gue nonton Wembley juga belum pernah. Gue nonton enggak seru. Apa? Italia lawan Inggris friendly match gue nonton. Gak seru, kejauhan. Oh jaraknya jauh. Ada tracknya. Kayak di GBK gak seru lah menurut gue sih. Tapi mungkin kalau nontonnya FA Cup Final atau ini yang seru tuh Playoff Championship seru tuh. Oh itu stakesnya lebih tinggi. Karena FA Cup kan kayak piala-pialaan. Playoff Championship lah seru tuh. Bener. Itu pecah pas itu. Ya ini Wembley kalau lu coba freshnya gak bakal bikin. Udah ada offline kan? Gua mesti tanya Muklis sih kalau gitu ya? lupa gue nih. Terakhir sih Muklis bilang ada offline di Ion. Oh benar. Semua Ion. Benar. Gue emang punya gue. Punya gue. Gue nih fokus yang lain soalnya. Iya. Banyak dia. Tapi lu masih punya stok gak di rumah? Lagi kehabisan. Ada ya? Gue kan tiap Muklis ngirim 10, gue ambil 1. Lu kalau pakai parfum manis main bola udah pasti bau jigong tuh badan lu. Karena parfum manis kalau kena keringet melintir deh kacau. Kalau ini dibikin fresh sama sengaja. Cuman main trikinya bikin parfum fresh
Kalau aquatic terlalu gampang hilang. Iya, iya. Makanya ini perasa kita bikin Ini unik. lebih unik. Ini bukan aquatic. Iya, benar. Beda. Itu sih. Sensasi kayak lu baru potong rambut ganteng dah pokoknya begitu. Ini menurut lo kita memanfaatkan tribalisme juga gak nih? Enggak dong. Belum. Ini belum. Karena kita ngambil netral kan. Oh, gitu ya? Iya. Kita gak bilang yang nonton bola pakai Wembley dong. Belum. Belum. Ini belum menurut gue. Dan alhamdulillah sukses ya. Iya. Apalagi kalau tribalisme ntar Nanti ya. bikin kali. Iya. Siapa kayak itu bikin ya? Ada yang Chelsea, ada yang ini. Chelsea. gitu ya. Gila itu. Kalau lu dukung klub lu, beli ini padahal duitnya bukan buat klubnya. Kecuali pakai lisensi gitu ya. Nanti kalau lu mau coba-coba nih, lu cek di deskripsi platform Wembley pilihan oleh sendiri nih. Yoi. Jadi dulu kita bikin lama tuh, sampel banyak. Coba yang dipilih yang Wembley ini. Gue ngerasa ini nge-reflect apa ya, jiwa muda, energi, terus juga apa ya, Inggris banget baunya gitu. Kalau gue waktu itu ya, itu yang gue bilang. Iya. Baunya kayak cowok ganteng Inggris. Kayak gimana sih? Lu pernah cium bau cowok ganteng Inggris? Kan, secara ini aja, secara imajiner aja, Iya. gitu. Gua nggak kebayang bau Inggris sih, tapi emang baunya bola banget. Maksudnya Bola seger. Gitu. Gue bilang kayak gue nyium David Beckham nih gue bilang nih. Benar. Iya kan? Bau orang ganteng, Iya. tapi bukan bau laut. Misalkan akuatik bau laut mulu tuh. Enggak, kalau gue bilang gini, kalau gue bilang bau gantengnya kayak Alessandro Nesta nih. Beda dong sama Beckham baunya. Benar. Nah, iya kan? Gue jadi setuju nih. Iya nggak? Ini bau ganteng bola 2000-an. Iya kan? Oh, bener. Iya. Enggak, di saat gue bilang Nesta atau siapa nih? Sini lagi yang ganteng. Beckham. Beckham itu udah beda-beda tuh baunya tuh. Beckham, Di angan-angan lu. Beckham sama Dodo agak mirip kali baunya kalau kita bayang-bayangin ya. Agak Inggrisan tipis juga lah. Iya, agak tipis-tipis. Iya benar. Iya kan? Oke Gitu. mantap nih. Ini ntar kita bikin. Kalau lu gerombol ngomongin K-pop kita bikin nanti Seoul namanya bagaimana bisa. Siap. Biasanya kalau perempuan fandomnya lebih gila lagi tuh. Iya. Thank you banget nih, Lek. Kita ngobrol. Thank you, Mal. Oh, bentar sini. Ini, Kasih ini hadiah. Gua. baju jamaah neuroscience. Keren. Coba lihat. Gua dulu. Pakai nama, itu tulisan Arab. Emang tulisan Arab aja ya, bukan bahasa agama. Dikasih Bukan. Vice City gue akhirnya. Nah. Ya kan emang dipaksa jadi user Vice City gue. Thank you, ada Vice City, Melawai, Baghdad. Itu semua parfum. Thank you. Kalau lu nggak suka, entah antara lu suka atau enggak, jadi baunya emang agak nonjok. Ya, gua Kalau tahu ini, semua. kalau ini semua orang suka nih. Iya. Baunya lebih orang demen di Netral ya. Ini Jamah Neuroscience. Zaman neuroscience ya. Iya. Istilah katanya kita nggak langsung Keren. percaya sama cocokologi lah, kita lihat dulu faktanya. Nah itu neuroscience tuh. Jadi Faris Gamal ini mencoba membayar apa yang dia lakukan dengan playlist akhir zaman sekarang. Oke. Iya betul. Thank you. Thank you Wan Le. Siap. Ntar kita ngobrol-ngobrol lagi nih, Siap. ngomongin bola lagi.